Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencontohkan saya yang mengenai arsitektur dan organisasi. Saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Siti. NIM 213709 dari Prodi Teknik. Di daftar isinya dapat beberapa bahasanya tentang organisasi komputer, struktur data dan fungsi komputer, sampai ke sejarah komputer dari generasi pertama sampai generasi ke-5. Kita lanjut saja ke pembahasannya. Pengertian komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat mendeteksi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam sebuah komputer. Juga menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Dalam bentuk yang paling sederhananya, komputer terdiri dari 5 bagian utama yang berfungsi sendiri-sendiri. Unit itu adalah masukan, memori, aritmatika, dan logika, keluaran dan langkah-langkah pengolahan ditentukan oleh program yang disimpan dalam memori. Akhirnya, hasil-hasil yang diperoleh dikirimkan kembali keluar melalui unit keluaran. Seluruh kegiatan dikoordinasi oleh unit kontrol. Selanjutnya, organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek operasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka atau interface, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Di sini terdapat perbedaan utama antara arsitektur komputer juga organisasi komputer. Yang pertama, arsitektur komputer. Atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh, set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, mekanisme, dan I/O. Selanjutnya, organisasi komputer. Bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional. Contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Selanjutnya ada struktur dan fungsi utama komputer. Struktur komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dengan dunia luar dilakukan melalui perangkat peripheral dan saluran komunikasi. Dalam makalah ini, saya akan membahas seputar struktural internal komputer. Terdapat 4 struktur utama, yaitu Central Processing Unit atau CPU. Fungsinya sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor atau prosesor saja. Yang kedua, memori utama. Fungsinya sebagai penyimpan data. 3. I/O, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang keempat, sistem interconnection, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Di sini terdapat fungsi komputer. Fungsi dasar sistem komputer adalah sederhana, seperti
Prinsipnya terdapat 4 buah fungsi operasi, yaitu operasi pengolahan data, fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, dan fungsi operasi kontrol. Dalam interaksi dengan dunia luar, sebagai fungsi pemindahan data diperlukan antarmuka atau interface. Proses ini dilakukan oleh unit input atau output I/O dan perangkatnya disebut peripheral saat interaksi dengan perpindahan data yang jauh atau dari remote device. Komputer melakukan proses komunikasi data. Selanjutnya ada sejarah komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Generasi pertama yaitu tabung vakum dari 1945 sampai 1955. Ini ialah membahas tentang awal mula sejarah komputer terbuat dari tabung vakum. Dari ENIAC merupakan komputer serbaguna atau general purpose, komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I, dirancang oleh John Presper Eckert dan John W. Mulcahy pada pertengahan 1940-an. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language, dan penggunaan tub vakum dan silinder magnetik untuk menyimpan data. Generasi kedua, transistor, dimulai dari 1955 sampai 1965. Penemuan yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan dari generasi yang pertama. Komputer generasi kedua ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Generasi ketiga yaitu integrated circuit tahun 1995 sampai 1980. Juga ini ada generasi keempat, itu very large scale integration. Ada di generasi kelima, yaitu mulai dari tahun 1980 hingga sekarang, yaitu komputer yang kita gunakan sekarang. Jadi dari generasi pertama sampai generasi kelima ini tentunya terdapat perkembangan sehingga terdapat perkembangan sampai PC yang kita gunakan sekarang. Juga setiap generasinya terdapat kelebihan-kelebihan dari generasi yang sebelumnya. Sekianlah presentasi makalah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.